Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk melepaskan benda itu? Bahkan dengan kekuatan gabungan dari kami berempat, kami hanya dapat menyegelnya ke dalam formasi astral 9 matahari ketika berada pada titik paling lemah. Jika kami melepaskan monster itu, mungkin itu akan menyerang kita terlebih dahulu sebelum menyerang musuh kita. Lagi pula, itu memang memiliki kecerdasan, kata Master Azure Dragon dengan sikap prihatin. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, jimat jiwa darah hampir siap, dan sedang dalam tahap akhir persiapan. Saya telah menanyakan Master Pembatasan di sekte kami tentang ini, dan meskipun jimat itu tidak benar-benar siap, saat ini masih sekitar setengah dari efektivitasnya. Selama kita menyuntikkan jimat itu ke monster, bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, kita setidaknya dapat memastikan bahwa itu tidak akan menyerang kita. Prioritas utama kita sekarang adalah bertahan dalam periode 2 bulan ini. Menyegel monster itu di formasi astral 9 matahari memang pengaturan yang sangat aman, tetapi jika formasi tidak dinonaktifkan sendiri, tidak ada cara bagi kita untuk melepaskan binatang itu juga. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa jika penguasa iblis tidak peduli dengan korban dan melancarkan serangan habis-habisan di kota kita, bahkan dengan formasi astral 9 matahari, tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka, kata Perilin Luan dalam nada suara suram. Jimat jiwa darah sudah siap. Itu luar biasa. Dengan bantuan rekan Daois Han dan peri cahaya perak, kita seharusnya bisa bertahan sampai hari itu. Aku yakin makhluk jahat itu tidak akan mengantisipasi bahwa kita juga menunggu hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan akan tiba, kata Master Azure Dragon dengan nada gembira. Dengan bantuan monster itu, bahkan dalam skenario terburuk, kita setidaknya akan seimbang dengan makhluk jahat itu. Jika yang lebih buruk terjadi, maka kita hanya perlu membawa murid inti kita dan melakukan perjalanan ke kota Deep Heaven. Kita harus mengandalkan mereka untuk keselamatan kita. Tapi paling tidak, itu akan memastikan bahwa kita akan selamat dari kesengsaraan yang kejam ini. Selama beberapa hari sebelum hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan, berkumpullah semua sumber daya kota dan murid inti sehingga kita dapat segera pergi jika diperlukan. Selama kita melakukan yang terbaik untuk menahan penguasa jahat itu, murid-murid itu pasti akan dapat pergi dengan aman, kata Perilin Luan dengan nada senyum percaya diri. Setelah merenungkan rencana yang diusulkan sejenak, Master Azure Dragon memutuskan bahwa itu cukup masuk akal, tetapi ekspresi sedih kemudian muncul di wajahnya. Kurasa itu satu-satunya pilihan kita. Sayang sekali, jika dua rekan Taois kita tidak jatuh ke dalam perangkap itu, kota surga kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik saat ini. Memang, siapa yang mengira bahwa para raja iblis akan menjadi sangat licik? Jika kita telah mengantisipasi rencana mereka dan melepaskan formasi kombinasi yang kita berempat siapkan sebelumnya, kita pasti setidaknya akan seimbang dengan para iblis itu, desah Perilin Luan. Baiklah, jadi kita sekarang telah memutuskan tindakan utama kita, tapi aku harus menyusahkanmu untuk mengawasi, karena moral kita secara keseluruhan masih sangat goyah setelah kehilangan dua tetua agung kita. Juga, pastikan tidak ada sumber daya yang dihemat untuk memperbaiki boneka tembaga itu. 4 sekte kami butuh puluhan ribu tahun untuk menyempurnakannya, dan mereka adalah lawan utama kami melawan Devilish Cavaliers. Tentu saja, tapi kupikir sudah saatnya kita mempertimbangkan untuk melepaskan pasukan elit kita melawan iblis perang Jialun itu. Kalau tidak, boneka saja pasti tidak akan cukup. Maka, keduanya mulai membahas beberapa hal lain. Perilin Luan memiliki basis kultivasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Master Azure Dragon, tapi dia jelas adalah pemimpin dalam pengambilan keputusan. Saat mereka berdua berdiskusi,
keempat Raja Iblis juga mendiskusikan beberapa hal bersama. Mereka berada di sebuah aula di dalam lembah besar yang diselimuti oleh Ki Jahat yang padat puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota surga. Tai Long sedang duduk di kursi utama, sementara Fei Ya bersandar tanpa ekspresi pada pilar batu di samping pintu masuk aula. Dua penguasa jahat lainnya terdiri dari wanita cantik yang tersenyum dalam gaun biru, dan raksasa setinggi 40 kaki yang mengenakan baju zirah merah menyala. Apa? Trio Lord Li terbunuh pada saat yang sama. Dan kami telah diperintahkan untuk berhenti menyerang kota surga untuk menyelidiki masalah ini. Raksasa bersetelan zirah merah berseru tidak percaya. Meskipun dia berusaha menjaga suaranya serendah mungkin, seluruh aula masih bergetar hebat. Apakah itu benar, Saudara Tai? Kamu tidak membuat lelucon di sini, kan? Tuan perempuan iblis itu bertanya dengan bingung. Aku baru saja menerima perintah ini setelah aku kembali juga. Perintah ini diturunkan oleh Tuan Sue Guang sendiri, jadi itu pasti asli. Selain itu, Tuan Sue Guang bahkan mengerahkan pengawal pribadinya, iblis kembar Yin Yang, untuk bertemu dengan kami dalam sebulan. Tampaknya tidak hanya trio Tuan Li terbunuh, sesuatu yang sangat penting bagi Tuan Sue Guang juga hilang, kata Tai Long dengan suara muram. Bahkan iblis kembar Yin yang dikirim. Barang itu pasti sangat penting bagi Tuan Sue Guang, kalau begitu. Saudara Tai, apakah Anda tahu persis apa yang hilang untuk memicu reaksi seperti itu dari Tuan Sue Guang? Wanita itu bertanya. Aku tidak begitu yakin tentang itu, dan Tuan Sue Guang juga tidak menguraikannya. Namun, kita pasti bisa bertanya kepada iblis kembar Yin yang ketika tiba, kata Tai Long. Hehe, jika itu adalah sesuatu yang Tuan Sue Guang tidak ingin katakan kepada kita, maka aku hanya akan meminta masalah jika aku mencoba mencari jawaban. Sayang sekali kita harus menyerah melawan kota surga, desah wanita itu. Wanita ini adalah penguasa jahat tahap integrasi tubuh awal, dia tampaknya menganggap tahap integrasi tubuh akhir Tai Long sebagai sederajat. Kami tidak menyerah, itu hanya gencatan senjata sementara. Suatu hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan tiba, kami akan meluncurkan serangan habis-habisan. 2 kultivator manusia tahap integrasi tubuh baru saja tiba di kota surga, dan mereka cukup kuat. Jadi tidak ada gunanya lagi meluncurkan serangan ini untuk mengurangi pertahanan kota. Selain itu, mengingat iblis kembar Yin yang datang ke sini, mungkin kita bisa mengundang mereka untuk membantu kita selama keluar menyerang. Bahkan jika manusia datang dengan beberapa trik, mereka tidak akan cocok untuk kita berenam, kata Tai Long dengan tenang. Itu benar. Jika iblis kembar Yin yang juga dapat berpartisipasi dalam serangan itu, maka kita akan dapat menjatuhkan kota dengan mudah. Omong-omong, dari suaranya, kamu sepertinya sudah bertemu 2 kultivator manusia baru, dapatkah Anda memberi tahu kami tentang kemampuan mereka? Wanita itu bertanya. Alis Tai Long berkerut sedikit setelah mendengar ini sebelum dia menjawab, aku bukan satu-satunya yang bertemu dengan mereka berdua, Saudara Fei juga bersamaku. Kamu juga ada di sana, Saudara Fei. Apa pendapatmu tentang para kultivator manusia itu? Tanya raksasa lapis baja merah. Fei ya tampaknya tidak suka berbicara, dan setelah jeda yang lama dia memberikan tanggapan terpotong. Ada kultivator integrasi tubuh awal yang lemah dan kultivator integrasi tubuh tengah yang kuat. Wanita itu sedikit goyah sebelum terkekeh, itu bukan jawaban yang sangat membantu, Brother Fei. Selain itu, Anda adalah keturunan langsung dari leluhur suci Suetian, jadi kekuatan Anda jauh melebihi para kultivator dengan kaliber yang sama, standar Anda lemah dan kuat jauh berbeda dari kita. Salah satunya lebih lemah darimu, sementara yang lain bisa membunuhmu, apakah itu cukup jelas? Fei Ya menjelaskan, dan tawa wanita itu segera terdiam saat ekspresi gelap muncul di wajahnya. Apakah itu berlebihan, Saudara Fei?
Peri Yu adalah salah satu cabang keturunan dari Tuan Mingluo. Garis keturunannya mungkin tidak semurni garis keturunan langsung Anda, tapi dia pasti jauh lebih kuat daripada penguasa jahat lainnya dari basis kultivasinya yang sama, kata raksasa lapis baja merah itu dengan ragu. Aku hanya memberitahumu apa yang kupikirkan, kamu bisa percaya atau tidak, jawab Fei Ya dengan suara dingin. Raksasa lapis baja merah itu tidak menanggapi ini. Hehe, kata-kata saudara Fei sedikit kasar, tetapi salah satu kultivator manusia baru itu memang sangat luar biasa. Paling tidak, tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari milikku, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia mampu melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera dari tangkapan yang telah saya lepaskan. Perlu diingat bahwa dia benar-benar lengah, dan pegangan saya dijiwai dengan sedikit kekuatan hukum. Dalam keadaan normal, itu seharusnya bisa menangkap integrasi tubuh dengan mudah, kata Tai Long. Apakah dia benar-benar merepotkan untuk dihadapi? Wanita itu benar-benar terkejut mendengarnya. Saudara Fei jelas tidak melebih-lebihkan. Bahkan saya dikejutkan oleh rasa bahaya yang ekstrim ketika menghadapi kultivator manusia itu, dan saya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Jika tidak, saudara Fei dan saya tidak akan segera mundur setelahnya konfrontasi awal. Jika kalian berdua bertemu dengan kultivator manusia itu, maka kalian benar-benar harus berhati-hati, kata Tai Long dengan sikap serius. Terima kasih atas kata-kata hati-hati, tetapi jika saya benar-benar bertemu dengan kultivator manusia ini, saya ingin menghadapinya untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat yang kalian berdua katakan. Kata wanita itu saat sinar kompetitif melintas di matanya. Alis Tai Long sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika raksasa lapis baja merah itu tiba-tiba mengajukan teori yang membuat hati semua orang tersentak. Jika kultivate PR manusia itu sekuat ini, mungkinkah dia berada di balik kematian trio Lord Li? Ekspresi Tai Long dan wanita itu sedikit menegang setelah mendengar ini, dan mereka secara refleks bertukar pandang. Sedikit kejutan juga muncul di wajah tabah Fei Ya. Sekarang kamu menyebutkannya, itu memang sangat mungkin. Dilihat dari waktu ketika trio Lord Li terbunuh, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan dua kultivator manusia saat bepergian ke kota surga. Kultivator manusia itu pasti lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dengan bantuan penguasa iblis lainnya, tidak akan sulit bagi saya untuk mengalahkan trio Tuan Li, tetapi bahkan saya tidak akan dapat membunuh mereka semua, jika mereka berniat melarikan diri, kata Tai Long dengan suara kontemplatif. Kalau begitu, kita benar-benar harus menganggap orang ini sebagai musuh yang tangguh. Jika dia mampu membunuh trio Lord Li, maka mungkin cukup sulit bagi kita untuk memastikan kematiannya bahkan dengan bantuan iblis kembar Yin Yang. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, maka hanya leluhur suci yang dapat menjebaknya dengan keandalan mutlak, gumam wanita itu ketika alisnya berkerut erat. Memang, selain itu, sekarang pria ini telah bergabung dengan kota Heavenland, dia juga bisa menjadi faktor utama yang mudah berubah dalam rencana kita, kata Tai Long dengan ekspresi muram. Seluruh aula terdiam, dan keempat Raja Iblis menjadi agak khawatir. Jika terjadi yang terburuk, maka kita hanya perlu menggunakan strategi itu lagi. Jika kita bisa memancingnya ke dalam perangkap kita, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kita berhasil membunuh kedua kultivator tahap integrasi tubuh itu terakhir kali, bukan? Wanita itu tiba-tiba menyarankan. Kita tidak bisa menggunakan strategi itu lagi. Terakhir kali kita melakukannya, itu dengan mengorbankan hampir 1000 orang angkuh jahat dan lebih dari 10 setan perang. Jika kita menggunakannya untuk kedua kalinya, biayanya pasti akan jauh lebih besar daripada terakhir kali. Ini semua adalah pasukan elit yang dengan susah payah dilatih oleh ras suci kita tidak bisa mengorbankan mereka begitu saja, balas raksasa lapis baja merah itu dengan keras.
Tapi jika kita tidak menggunakan strategi itu dan membiarkan kultivator manusia itu melarikan diri, dia mungkin akan membunuh lebih banyak saudara kita daripada apa yang harus kita korbankan untuk menjebaknya. Selain itu, jika dia adalah orang yang Tuan Sue Guang sedang dicari, dan kita membiarkannya melarikan diri, siapa di antara kita yang akan menanggung murka Tuan Sue Guang? Tai Long mendengus dingin. Aku baru saja berspekulasi, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu bahwa dialah yang membunuh trio Lord Li. Kata raksasa lapis baja dengan senyum masam. Kita harus menyelidiki apakah dia memang pelakunya. Bagaimanapun, kita harus memperlakukan dia bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Aku lebih suka mengeluarkan sumber daya yang diperlukan untuk membunuhnya daripada membiarkannya untuk melarikan diri. Namun, saya tidak berpikir kita harus menggunakan strategi itu lagi untuk membunuh orang itu, kata Tai Long. Apa yang kamu maksud dengan itu, saudara Tai? Pertama kamu mengatakan kita hanya akan dapat membunuh orang itu melalui strategi itu, dan sekarang kamu mengatakan kita mungkin tidak perlu melakukannya. Wanita itu bertanya, izinkan saya untuk menguraikan proses pemikiran saya, Peri Yu. Iblis kembar Yin yang memang cukup kuat, tetapi bahkan ketika digabungkan, kekuatan mereka hanya sebanding dengan saya. Mengingat Tuan Sue Guang telah mengirim mereka untuk memburu pelakunya, maka dia pasti memberi tahu cara untuk membunuh pria itu. Jika tidak, jika pria itu mampu membunuh trio Lord Li, maka tidak akan sulit baginya untuk membunuh Yin yang iblis kembar juga, dan aku yakin Tuan Sue Guang menyadari hal ini. Tai Long menjelaskan. Itu memang masuk akal. Dalam hal ini, kita benar-benar tidak perlu terlalu khawatir, kita bisa menggunakan strategi itu sebagai pilihan terakhir ketika semuanya gagal. Raksasa lapis baja merah sangat lega mendengarnya. Namun, wanita itu tampaknya masih agak tidak yakin. Dia menoleh ke pemuda berjubah putih, dan bertanya, bagaimana menurutmu, saudara Fei? Aku tidak peduli tindakan apa yang kamu siapkan untuk menjebak pria itu, tapi aku harus menjadi orang yang mengambil nyawanya. Dia memiliki jenis kekuatan glasial yang akan sangat berguna bagiku, kata Fei Ya. Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum terkekeh, yakinlah, aku pasti akan menyerahkan dia padamu. Bagaimana denganmu, kakak Tai? Tai Long ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya tentu saja lebih dari bersedia membiarkan saudara Fei melakukan penghormatan juga, tapi saya akan mengambil setengah dari harta orang itu, sementara setengahnya dibagi antara Peri Yu dan saudara Yan. Saya menganggap Anda tidak keberatan dengan itu, saudara Fei. Yang aku inginkan hanyalah kekuatan glasial pria itu, kamu bisa melakukan hartanya sesukamu, jawab Fei Ya. Kakak Yan dan aku juga tidak keberatan, wanita itu setuju sambil tersenyum. Meskipun wanita itu berbicara atas nama pria lapis baja merah, yang terakhir tampaknya tidak menganggap ini tidak pantas sama sekali. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kami akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki kematian trio Tuan Li, dan menunggu kedatangan iblis kembar Yin yang untuk sementara. Saya yakin kami akan dapat melacak pelakunya sebelum ketika 5 matahari beralih ke bulan. Jika itu benar-benar kultivator manusia itu, maka kami akan mengatasi situasinya melalui metode yang baru saja kami diskusikan. Jika bukan dia, maka kami akan bertindak sesuai dengan rencana awal kami, Tai Long menyimpulkan. Di dalam kota surga, Han Li duduk di sebuah ruang rahasia di lantai pertama sebuah paviliun yang rumit. Ada batasan yang dibuat di sekelilingnya, dan dia sedang memeriksa kotak kayu putih dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kotak kayu ini tidak lain adalah kotak yang dia peroleh setelah membunuh Raja Iblis Botak itu. Namun, item itu telah disegel dengan semacam batasan mendalam yang tidak dapat dia pecahkan, dan dia akhirnya memiliki waktu untuk mempelajarinya sekarang setelah dia tiba di kota surga. Ada semburan energi dingin dan panas bergantian yang merembes keluar dari kotak,
dan itu mampu menahan semua indera spiritual, yang membuatnya semakin menarik. Setelah dengan hati-hati memeriksa kotak kayu itu untuk waktu yang lama, dua semburan cahaya biru tajam tiba-tiba muncul di mata Han Li, dan dia mengintip langsung ke dalam kotak itu. Saat dia melakukannya, ekspresinya mulai sedikit berubah, dan dia terus menatap kotak kayu itu dengan diam. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari 3 malam berlalu dalam sekejap mata. Pada titik ini, wajah Han Li sedikit memucat, dan cahaya biru di matanya juga agak redup. Sekitar 10 menit kemudian, Han Li membuat segel tangan dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan cahaya biru di matanya benar-benar memudar. Menarik. Jadi kotak ini adalah harta Sumi, dan telah disegel oleh 13 jenis larangan kuno. Jika saya tidak memiliki kemampuan mata roh, akan sangat sulit bagi saya untuk mempelajarinya. Namun, semua pembatasan ini sangat kuat, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa abad bagiku untuk melanggarnya. Tidak mungkin Raja Iblis Botak itu bisa memberikan batasan yang begitu mendalam. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kotak ini, Han Li bergumam. Dia kemudian meletakkan kotak kayu itu ke tanah di depannya dan mulai menatapnya dengan sikap kontemplatif. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyala, dan sebuah pemikiran sepertinya muncul di benaknya. Aku tidak dapat melanggar batasan yang diberikan pada kotak ini untuk saat ini, tetapi jika aku menggunakan teknik rahasia asing itu, aku seharusnya dapat memeriksa isinya. Namun, jika ada makhluk ganas atau makhluk yang terkandung di dalam kotak, maka hal-hal bisa menjadi sedikit merepotkan. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia mempertimbangkan pilihannya. Namun, dia dengan cepat mengambil keputusan. Baiklah, bahkan dalam skenario terburuk, aku hanya akan kehilangan sebagian indera spiritualku, dan meditasi setengah bulan akan membuatku pulih sepenuhnya, jadi itu pasti sepadan dengan risikonya. Dengan mengingat hal itu, dia segera mengayunkan selongsongnya ke udara, dan selusin lebih manik-manik 5 warna tembus pandang terbang keluar dari lengan bajunya di tengah kilatan cahaya. Manik-manik ini kemudian berubah menjadi bola cahaya spiritual yang melayang di udara, dan di dalamnya ada serangkaian mata 5 warna yang berkedip dengan cahaya aneh. Han Li kemudian membalikkan tangannya untuk menghasilkan manik 5 warna lainnya, yang dia pegang di depan dadanya sebelum segera mengucapkan mantra asing. Sementara itu, dia meletakkan tangannya yang lain ke atas kepalanya, dan Nas Chen Sol emas telanjang muncul. Itu membuat segel tangan yang aneh dengan sepasang tangan mungilnya dan juga mulai melantunkan mantra. Cahaya terang meletus dari mata 5 warna di dalam bola cahaya spiritual, dan mereka melepaskan sinar tipis cahaya 5 warna yang menghilang ke Nas Chen Sol dalam sekejap. Pada saat yang sama, Golden Nas Chen Sol melepaskan tangisan rendah sebelum tiba-tiba menunjuk ke arah manik-manik yang dipegang di depan dada Han Li. Sebuah proyeksi emas meletus dari tubuh Nas Chen Sol, lalu segera menghilang ke dalam manik. Proyeksi Nas Chen Sol yang buram kemudian terbentuk di dalam manik, dan Nas Chen Sol yang keemasan melambaikan tangan ke arah manik saat melihat ini. Cahaya 5 warna berputar di atas permukaan manik, dan dengan cepat terbang ke kotak kayu di tanah di bawah sebagai seberkas cahaya. Di dalam ruang abu-abu yang suram, seberkas cahaya 5 warna tiba-tiba muncul sebelum berubah menjadi sosok humanoid. Meskipun fitur wajahnya agak buram, menilai dari pakaiannya, ini tampaknya adalah Han Li. Begitu dia muncul, dia memeriksa sekelilingnya dengan cahaya biru yang berkedip di matanya. Ini sepertinya batasan ilusi daripada ruang Sumi. Mungkinkah gumpalan indera spiritual terjebak dalam level batasan tertentu? Han Li bergumam dengan bingung.